Intensi Misa Jumat tanggal 23 Februari 2024 Jumat Prapaskah yang pertama, secara khusus untuk Agatha Kwa Aifyo yang berulang tahun ke-61, lahir tahun 1963, 2024. Mohon doa kesehatan untuk Papa Mertua Ali Cahyadi Ketapang dan Mama Mertua Pioni Kwa Ketapang, kakak ipar Dian Arista di Ketapang, dan anak kami Nicholas di Ketapang. Untuk Papa Hendrik Simru almarhum di Sandai, untuk Paman Alisius Apang almarhum di Sandai. Mohon doa untuk kesehatan Justina Ida, Mama di Betenung, Gracia Natasha, adik di Betenung, Ray adik di Betenung, dan Aryanda adik di Sandai. Mohon doa untuk kesehatan Dio Gabriel suami Ketapang, Jaiden Benedict di Ketapang, Septiani Hera syukur diterima bekerja di PT GDSK. Permohonan doa dari Septiani Hera, selamat ulang tahun untuk Ibu Agatha Kwa Aifyo. Kita juga berdoa untuk kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan kesejahteraan dari keluarga-keluarga Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Leonardi dan keluarga di Jakarta, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent dan Marvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alusiatani beserta keluarga dan anak-anaknya di Surabaya, Ibu Memangcu untuk kesehatan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cha Maili, kesehatan Bapak Setia Prana Kunadi di Makassar, untuk Ibu Cha Maipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea Kevin, Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun, Anggi dan Brigita diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk kesejahteraan Regina Hodi Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo Evan, untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, dan juga untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Ibu Rina Gunawan di Jakarta, untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Inike Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, dan Resi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska dan Angke Robert Ayen di Serian Sarawak, untuk keluarga Sis Jessica dan anak Jolis dan keluarga di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline family in Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, my boy Andrian Ling Wen Lung, Andrew Yu Lung, Ansel Ling Jun Lung, Alexander Ling Kai Lung.
dan untuk keluarga Ibu Emelda Majar di Jakarta. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian dari arwah-arwah yang telah meninggal di dunia, supaya mereka juga bisa kekal dan damai bersama dengan Bapa di surga. Untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia, Samso Tien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Likyong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Eropas, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Liu Namsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Loren Hamdin. Kita doakan seluruh intensi misa pada sore hari ini dalam perayaan Ekaristi. Tuhan, lepaskan aku dari deritaku, indahkanlah kehinaan dan kesusahanku, dan hapuskanlah segala dosaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Allah kita bukanlah pembalas dendam dan penghukum. Ia tidak berkenan akan kematian orang berdosa, tetapi menghendaki kita sungguh hidup. Adapun syaratnya mau mencari kesucian sejati. Garis para nabi ditarik terus oleh Yesus, mengusahakan kesucian mengandalkan bahwa niat kita untuk berdamai dan bertobat lebih kuat dari keyakinan bahwa hanya kita sajalah yang benar. Marilah kita berdamai dengan Tuhan dan sesama. Kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa taubat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Marahim di surga, dalam masa taubat ini kami mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Berilah kami rahmat-Mu agar usaha kami berguna bagi kemajuan rohani kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah bersabda, jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan akan kematian orang fasik? Sabda Tuhan Allah, bukankah akan pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati, karena ia berubah setia, dan karena dosa yang dilakukan.
Tetapi jika kamu berkata, tindakan Tuhan itu tidak tepat, dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapa yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingaku menaruh perhatian pada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapa dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapa yang tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapa yang tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi pengharapan. Berharaplah pada Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapa yang tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ia berkali-kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapa yang tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka kamu, buat berharapku dan perbaruilah serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit bersabdalah Yesus kepada para murid, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian takkan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan Tuhan kepada nenek moyang. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas altar, dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di altar, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum lunas hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yeskiel menunjukkan kesempatan-kesempatan Tuhan bukan menghendaki kematian, melainkan kehidupan. Dosa menuju kematian, kebajikan menuju kehidupan.
namun kita masih diberi kesempatan, sebab Tuhan bukan menghendaki kita mati karena dosa, melainkan menghendaki kita hidup dengan bertobat. Di dalam bacaan Injil, cita-cita yang diberikan Kristus dalam sabda bahagia di gunung tidak boleh berhenti pada tindakan lahir yang nakal, sabar dan hormat kepada sesama, serta suka memaafkan orang lain. Dengan demikian orang dapat mempersembahkan kurban. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, terutama untuk Ibu Agatha Kua Aipio yang berulang tahun pada hari ini, diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan umur yang panjang, dan diberikan kesehatan untuk keluarganya. Dan juga kita berdoa untuk semua orang yang sakit diberikan kesembuhan, yang meninggal diberikan keselamatan. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kerukunan, semoga berkat roti anggur, berkat Yesus Putramu terkasih, kami Kau kuduskan menjadi umat-Mu yang rukun bersatu dengan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen, membuat mereka lahir kembali, mereka diantar kepada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana kekuasaan, bersama seluruh surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidup dari masa ke masa yang berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bolah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus,
Kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan telah bersumpah, aku menghendaki bukan supaya orang berdosa mati, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau menyelami diri kami masing-masing sampai ke lubuk hati. Kami mohon, semoga kami dapat berbelas kasih kepada sesama, sebagaimana Engkau sendiri kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, hidup, pekerjaan, dan usaha mereka selalu dilimpahi berkat keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Selamat ulang tahun untuk Ibu Agatha Kwa Aipio. Tetap sehat dan panjang umur, keluarga diberkati oleh Tuhan.